Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 28 Agustus 2023 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, jadi disclaimer dulu seperti biasa ya. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi, jadi tidak ada unsur paksaan bagi teman-teman semua untuk ikut ke dalam video analisanya. Karena setiap orang pasti mempunyai pendapat dan juga analisanya pribadi. Di sini saya hanya memberikan analisa berdasarkan sudut pandang dari saya pribadi, yang dimana ini bisa saja benar, bisa saja salah. Karena saya juga manusia yang dimana tidak bisa memprediksi kemana arah ke depannya. Karena market itu punya pemikirannya sendiri, kita sebagai retail trader aja itu hanya bisa memperkirakan, berasumsi, menganalisa, dan memprediksi kemana arah pergerakan selanjutnya dari XAU/USD berdasarkan dari analisa teknikal dan juga dari fundamental itu sendiri. Oke, langsung aja kalau kita lihat di chart di sini ya, seperti yang sudah saya katakan bahwa jika teman-teman ingin ambil posisi buy di sekitaran 19.10 yang dimana ini merupakan ada satu area fresh demand, tapi kemarin saya katakan adalah ini sudah bukan area fresh demand lagi karena ini sudah disentuh sekali, dan ketika area fresh demand ini tidak berhasil membuat new higher high ya, tidak berhasil membuat new higher high, maka kesimpulannya adalah itu kemungkinan akan bisa di break. Dan benar aja, ketika harga itu datang lagi untuk menjemput area demand di sini, harga kemudian bergerak turun, dan sekalinya bergerak turun itu ternyata langsung menuju 19.05, yang dimana kita tahu 19.05 ya, itu merupakan area support become resistant ataupun resistant become support untuk saat ini, yang dimana itu pernah menjadi resisten di tanggal 22 Agustus kemarin, dan kemudian juga di tanggal 23 Agustus kemarin sebelum akhirnya di break di tanggal 23 Agustus malam. Dan ketika harga itu bergerak turun ya, ini harga bergerak turun akibat daripada apa yang dikatakan oleh Jerome Powell pada saat hari Jumat kemarin ya. Beliau mengatakan di acara Jackson Hole Symposium, ini Jerome Powell-nya jam 10 malam, beliau mengatakan bahwa kemungkinan kita akan melakukan adanya kenaikan suku bunga lagi jika diperlukan. Tapi untuk saat ini kita masih dalam hal data dependent, yang dimana kita harus melihat data demi data untuk memastikan apakah nanti di bulan depan, di bulan September, akan ada kenaikan suku bunga lagi atau tidak. Karena kalau dilihat sendiri, untuk di minggu ini kita ada yang namanya data NFP. Jadi di minggu ini kita akan benar-benar sibuk banget dari semua hal berita dari segi kalender ekonomi ya. Tapi untuk hari ini secara hari Senin kita nggak ada berita apapun. Jadi hari Senin itu kita benar-benar pure masih kosong. Jadi untuk saat ini kita masih bisa untuk trading, tidak takut akan adanya berita. Tapi kalau kita lihat berdasarkan analisa kemarin, harga dibuat naik dulu sementara pada saat Jerome Powell mengatakan akan adanya kenaikan suku bunga, dan kemudian ketika harga bereaksi demikian, ternyata itu adalah tidak sesuai, yang kemudian harga bergerak turun ya, mencapai area support 19.05 sebelum akhirnya harga itu kemudian naik lagi. Berarti kalau bisa saya katakan adalah untuk saat ini area support yang sebenarnya adalah di sekitaran 19.05 atau enggak di 19.0450 ya. Ataupun jika teman-teman mau dipaskan dengan di sini ya. Ini jika teman-teman mau paskan area resisten become support di sini, harga itu pas banget menyentuh area ini ya. Pas banget menyentuh area ini sebelum akhirnya bergerak naik. Dan kalau kita lihat di time frame H4 ya. Time frame H4 pun di sini kalau dilihat sepertinya ini akan menjadi seperti bullish flag. Ya. Di time frame H4 sepertinya akan terjadi bullish flag. Untuk resisten saat ini itu kita ada di harga 1922 ya. 1922 itu menjadi area resisten saat ini. Untuk area supply masih sama di time frame H4 ya, di 1930, dan yang paling bagus sebenarnya adalah di sini.
Di sini merupakan area supply yang sebenarnya lebih bagus, yaitu di 1935, karena seperti yang sudah saya katakan di hari Jumat kemarin, 1935 merupakan area Fibonacci 50%-nya. Ya. Jadi lebih bagus sebenarnya di 1935 jika teman-teman ada yang ingin ambil posisi sell. Tapi permasalahannya adalah untuk saat ini pergerakan daripada XAUUSD itu bisa dikatakan akan sedikit kencang naik, ya. Tapi karena hari ini, mungkin lebih tepatnya minggu ini akan ada yang namanya NFP, saya rasa pergerakannya untuk hari Senin akan terbatas. Apalagi kalau kita lihat di hari Jumat kemarin kita ditutup dengan power sangat signifikan, ya. Power bullish sangat signifikan, karena kalau dilihat kemarin bullish membawa harga naik sampai ke 1922, kemudian ditekan turun oleh bearish, dan kemudian ditekan lagi sekali oleh bullish sampai ke 1915. Jadi kalau dilihat dari candle hari Jumat kemarin, candle hari Jumat ini menandakan bahwa tekanan bullish itu masih ada, karena harga itu belum berhasil turun di bawah 1900, ya. Jadi pandangannya jika harga itu masih di atas 1900, bullish itu masih memegang kendali, ya. Memegang kendali saat ini itu masih bullish. Jadi kalau dilihat untuk saat ini di time frame H4, kalau boleh saya gambar di sini sepertinya akan terjadi yang namanya bullish flag, ya. Kalau dilihat di sini, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dilihat seperti ini, kemungkinan terjadi bullish flag di time frame H4, ya. Nah, kemungkinan akan terjadi bullish flag di time frame H4. Jadi otomatis ketika bullish flag ini jadi, berarti otomatis dia akan break sampai ke 1922. Dan kebiasaannya adalah jika bullish flag itu valid, maka next targetnya adalah bisa sampai ke besar targetnya, ataupun target yang akan dicapai ketika bullish flag itu valid adalah sebesar daripada tiangnya. Ini kan tiangnya kita tarik dari tanggal 22 Agustus yang tanggal drop di sini. Dan kalau kita proyeksikan 1:1, harga itu bisa naik sampai ke 1945, ya. Mendekati area support, mendekati area supply yang ada di 1950. Dan kalau kita pakai di time frame daily, 1950 itu merupakan area 61,8, ya. Jadi jika hari ini, mungkin tepatnya sampai di hari Selasa, ya, mungkin sampai besok, ini hanya perkiraan aja, diprediksikan bahwa kemungkinan harga itu saat ini membentuk yang namanya pola bullish flag di time frame H4, ya. Bullish flag di time frame H4, dan jika diproyeksikan 1:1 dari tiangnya, jika bullish flag ini valid, maka kemungkinan harga akan bisa naik sampai ke 1945. Ya, berarti 1935 ini otomatis akan di break. Tapi apakah kita bisa nge-buy nanti jika bullish flag ini valid? Ya, saya rasa bisa jika 1922 itu di break untuk saat ini, ya. Karena kalau kita lihat 1922 ini menjadi valid area resistance saat ini, yang saat ini belum bisa di break oleh candle dari kemarin, ya. Dari tanggal 24 Agustus sampai di hari Jumat kemarin, tidak ada satupun candle yang berhasil close di atas 1922. Jadi jika misalnya hari ini harga berhasil break di atas 92 atau di atas 22, maka kemungkinannya adalah harga itu bisa naik sampai ke area supply terdekat di antara 1935 sampai ke 1930. Selain itu juga, kita juga ada satu konfirmasi yang dimana harga saat ini itu masih di atas garis trendline. Ya, harga itu masih di atas garis trendline, yang dimana kita sudah membuat sudah ada 3 sentuhan, 1, 2, 3. Jadi sudah ada 3 sentuhan dari garis trendline. Jadi ini yang menandakan bahwa harga itu akan masih bisa bergerak naik, ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ambil posisi buy, jika 1922 di break, ya, 1922 di breakout. Oke, sekali lagi saya jelaskan, jika 1922 itu di breakout, teman-teman mau ambil posisi buy di sini, target adalah saat ini sampai maksimal adalah di 1935, maaf ya. Untuk stop lossnya ditaruh di swing terakhir sebelum harga itu break. Ingat, harga itu harus breakout, ya.
breakoutnya pun harus dengan kondisi power candle yang cukup besar. Jika breakoutnya itu seperti ini, ya candlenya kecil seperti ini, saya rasa ini bukanlah breakout, melainkan hanya sekedar ya harganya cuma bergerak aja. Jadi misalnya harga itu breakout di atas 1922 dengan power yang cukup kuat, maka teman-teman nanti bisa open posisi buy dengan target maksimal sampai di 1935. Untuk stop loss tergantung di mana nanti swing terakhirnya sebelum harga itu break, ya. Jika tidak ada swing, maka untuk stop loss saya rasa bisa ditaruh di bawah 1918, bisa di 1917 atau enggak di 1915, karena di sini masih rasionya masih tinggi. Nah, jika teman-teman ada yang open buy jika pas di 1922 sampai di 1935 itu sebesar 121 pip TP-nya, ya. Jadi untuk stop loss-nya bisa disesuaikan nanti. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.